كتاب الله وسنة رسول الله وأوجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قد بلغ رسالته وأدى الأمانة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشافينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jemaah sekalian kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita sama-sama dapat berkumpul berilmu silaturahmi, mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga tetap tercurah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama sekalian yang kami hormati, sebagai jamaah Muhammadiyah, tentu rujukan kita ke majelis tarjih, rujukan kita ke fatwa tarjih. Maka kita akan coba runut ke sana. Kita cari jawabannya di fatwa tarjih. Nah, pertanyaannya di sini yang punya buku HPT angkat tangan. Himpunan Putusan Tarjih yang punya buku fatwa tarjih, yang punya buku produk-produk tarjih. Nah, tidak banyak. Kita rujukannya ke sana ya. Rujukannya ke fatwa tarjih, rujukannya ke himpunan putusan tarjih. Terkait dengan nyanyian, kita nyanyi Mars Muhammadiyah tidak? Mars Aisyah? Boleh nggak? Boleh. Kenapa boleh? Nah, jadi tadi disampaikan terkait hadis larangan bahwasanya suatu saat nanti itu ada umatku, sebagian umatku yang akan menghalalkan khamar, zina dan alat-alat musik. Ada suatu kaidah dalam ilmu ushul fikih, ibqa'ul 'am 'ala umumihi illa idza dalla 'alaihi dalil 'ala takhsisih. Suatu kaidah atau suatu dalil, kalau dalil itu umum, maka kita akan ambil itu sebagai dalil umum, kecuali ada dalil lain yang mentaksis, yang memberikan kekhususan. Andai dalil yang tadi disampaikan itu umum dan tidak ada dalil lain terkait kebolehan musik, maka jelas musik itu haram. Ya, kalau tidak ada dalil lain. Karena dikatakan suatu saat nanti akan ada umat yang salah satunya mengharamkan alat musik. Apakah ada dalilnya yang membolehkan? Nah, itu tadi kaidahnya. Ibqa'ul 'am 'ala umumihi illa idza dalla 'alaihi dalil 'ala takhsisi. Dalil itu dianggap umum selama dia tidak ada dalil yang memberikan kekhususan atau tidak ada dalil yang memberikan kekhususan. Selama ada dalil lain, nanti bisa jadi dalil itu menjadi boleh, dan nanti akan ada tafsiran ulama. Dalil yang pertama, suatu kali baginda Nabi, suatu kali Ibunda Aisyah pada hari raya Id, misalnya Idul Fitri, Bunda Aisyah itu berdiri di depan pintu melihat dua jariyah tani, dua jariyah itu dua anak kecil yang sedang bernyanyi dan diriwayatkan memakai rebana. Rebana alat musik bukan? Alat musik ya? Alat musiknya orang Arab. Kalau alat musik orang Jawa, gamelan. Kalau alat musik yang zaman sekarang, gitar, piano, drum, ya kan? Orang Arab pakai rebana bernyanyi.
Tiba-tiba Abu Bakar melihat, maka datanglah Abu Bakar. Kata Abu Bakar, habis malu saya fi bait Rasulillah. Mengapa ada sering setan di rumah baginda Nabi? Abu Bakar waktu itu tidak tahu kalau di situ ada baginda Nabi. Baginda Nabi lagi tidur-tiduran, kemudian berdiri dan mengatakan, dakmu ya Abu Bakar, biarkan saja wahai Abu Bakar, karena kita sedang ini satu dalil. Berarti musik bisa jadi boleh. Kenapa? Karena Rasul mengatakan, dakmu ya Abu Bakrin, tinggalkan, biarkan wahai Abu Bakar. Dalil pertama. Dalil kedua, suatu kali Ibunda Aisyah, kalau zaman sekarang gampangnya itu jadi panitia, panitia acara nikahan orang Ansor. Maka kemudian waktu itu tidak ada rebana, tidak ada orang Arab itu rebanaan ya, hadron itu tradisional Arab. Tidak ada hadron. Maka kemudian baginda Nabi mengatakan, wahai Aisyah, fa'inal ansor yuhibbul lahwa. Orang Ansor itu suka senang-senang. Mengapa tidak dipukul alat musik duf, rebanaan? Mengapa tidak dipukul atau tidak diundang rebanaan? Ini dalil kan? Dua. Ya. Dalil ketiga disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tatkala baginda Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, disebutkan di sana bahwa para ibu-ibu nabuh duf, rebanaan. Anak-anak membawa, kalau zaman kita itu bendera ya, istilahnya buat baginda Nabi. Tapi mereka nyebutnya pakai pelepah kurma. Wah, baginda Nabi datang. Bapak-bapaknya nyanyi. Alat musiknya. Ada yang berapa nih? Keempat ya? Keempat. Dalil kelima. Suatu kali orang-orang Quraisy itu memanggil salah seorang yang pakar membuat puisi. Intronya nikah dulu. Dan orang Arab itu sangat suka dengan puisi. Kalau yang kurang pakai puisi, tapi kalau pengen merendahkan orang juga bacakan puisi. Supaya pantun lah sama kita ini ya. Jadi supaya kayak puisi. Maka orang Quraisy itu pengen menghina, merendahkan baginda Nabi pakai puisi. Dicari orang yang pakar puisi, ketemulah orang yang bernama Hasan bin Sabit. Dipanggil orang Rasulullah Hasan bin Sabit, ini saya ada duit. Kamu buat puisi yang merendahkan baginda Nabi, nanti tak bayar. Ya, saya kasih gaji. Hasan bin Sabit kemudian cari inspirasi, pengen cari kelemahan baginda Nabi untuk dibuatkan puisi merendahkan baginda Nabi. Maka dia bersembunyi di balik bukit untuk kemudian mencari semacam
baginda Nabi lewat dilihatnya, ternyata tidak ada air sama sekali. Ternyata wajahnya bagaikan bulan purnama. Ternyata indahnya luar biasa. Maka tertulislah sebuah bait syair. Siapa penulisnya? Hasan bin Thabit. Ini dalil ke-5. Dalil ke-6. Ya. Suatu kali orang Quraisy juga yang sukanya itu puisi dan membenci sekali baginda Nabi. Suatu kali dia tobat. Orang ini bernama Ka'ab bin Zuhair. Namanya Ka'ab bin Zuhair. Dia bertobat bertemu dengan baginda Nabi. Di situ dia memuji-muji baginda Nabi. Bagus sekali syairnya sampai baginda Nabi ini takjub sekali dengan syair puisi yang disampaikan oleh Ka'ab bin Zuhair. Maka baginda Nabi kemudian melepas burda. Burda itu ada yang bilang jubah, ya, ada yang bilang selendang. Kalau jubah berarti jubah orang Arab. Ya. Kemudian dikasihkan kepada Ka'ab bin Zuhair. Kalau selendang tidak berarti tidak. Namanya burda. Maka syair-syair pujian kepada baginda Nabi terkenal dengan istilah burda. Dinisbatkan kepada sahabat Ka'ab bin Zuhair yang mendapatkan burda atau jubah dari baginda Nabi karena Ka'ab bin Zuhair ini memuji-muji baginda Nabi. Burda yang paling terkenal yang di Indonesia sering dinyanyikan adalah burdahnya Imam Busairi dari Mesir, makamnya ada di Alexandria, provinsi Alexandria. Ya. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli yawmin minal awali mutadahim. Ini burda pujian kepada baginda Nabi. Nah, dalil terakhir Roqiyah ini baru nanti tak simpulkan. Di dalam kitab Ihya, Imam Al-Ghazali mengatakan yang namanya musik atau lagu hasanun wa qabhuhu qabihun. Musik itu tergantung. Kalau dia baik dalam arti syairnya baik, cara menyampaikannya baik, alat musiknya baik, maka dia menjadi baik. Syairnya buruk, cara menyampaikannya buruk, penggunaan alat musiknya buruk, maka menjadi buruk. Syairnya bagus, sholawatan, bagus, tapi pakai dangdut, koplo, nyanyinya sambil ikhtilat, putra putri campur aduk, boleh nggak? Haram. Itu tidak menghormati
isi. Jadi sesuatu yang baik pun belum tentu jadi baik kalau menyampaikan caranya dan sebagainya jadi terlarang, jadi haram. Ya. Maka di dalam fatwa tarjih sama seperti itu. Kita kan khususnya fatwa tarjih. Ya. Fatwa tarjih mengatakan kalau musik itu baik maka baik, kalau tidak baik tidak baik. Maka dalil yang tadi disampaikan tadi itu bahwa suatu saat nanti akan ada orang yang diantaranya membolehkan alat musik, yaitu alat musik yang menjurus kepada kefasikan, alat musik yang menjurus kepada kemaksiatan. Kalau yang tidak menjurus kepada kemaksiatan maka boleh dengan dalil-dalil tadi itu. Maka ketika kita memahami dalil itu, sekian dalil harus kita gabung menjadi satu untuk kemudian dianalisa. Bukan satu dalil dijadikan hujah sementara dalil lain itu kita hapus, tidak. Tapi kita analisa, kita cek. Ketika masih ada dalil yang membolehkan, berarti dalil ini tidak sebanyak tidak umum. Karena ada taksisnya yang mengkhususkan. Maka kemudian ditakwil oleh para ulama. Tapi mungkin orang yang mengharamkan musik akan mengatakan, loh, Allah kan mengatakan wa min nasi man yastadillu bil hadis. Tidak sabilillah. Sebagian orang itu ada yang akan membolehkan lafzul hadis. Sebagian ulama itu menafsirkan lafzul hadis dengan istilah musik. Baik, kesimpulannya, bagi mereka yang mengharamkan musik secara mutlak, silahkan kita menghormati. Kita hormati karena mereka punya hujah tadi itu. Mereka sudah punya hujah argumen dari Al-Quran, ya, lafal hadis. Tapi bagi kita yang Muhammadiyah, lafal hadis itu maksudnya apapun yang sia-sia itu nggak boleh. Bukan hanya musik, apapun yang sia-sia, ya, itu nggak boleh. Yang merelakan, ya, yang tidak sabilah, yang merelakan dari jalan Allah, apapun, sehingga dia lalai sholatnya, dia lalai ibadahnya, haram, apa saja. Ya. Maka kesimpulan kita sebagai Muhammadiyah sesuai dengan yang ada di APT, sekiranya musik itu baik, isinya kandungannya cara menyampaikannya maka boleh. Kalau tidak, maka tidak boleh. Satu titik. Titik kedua, bagaimana kerebanaan? Rebana itu musik Arab. Kalau orang Indonesia biasanya kita pakai bahasa Indonesia. Maka berebana atau hadroh berlaku hukum musik secara umum. Baginda Nabi juga pakai rebanaan, pakai hadroh. Tidak ada hadis yang mengatakan baginda Nabi pakai gamelan. Kenapa? Bukan di Arab. Karena di Arab. Maka kita di dalam beragama itu jangan beragama dengan identitas, tapi dengan fikih, dengan hukum syariat. Maksudnya apa? Jangan pakai rebanaan haram. Kenapa? Itu milik NU. Ini namanya identitas. Karena sudah dipakai sana kita nggak boleh. Kalau fikih tidak begitu. Hukumnya seperti ini. Maka tidak pakai, mau kerso silakan, mau pakai silakan, tidak silakan. Tapi jangan kemudian mengatakan bahwa yang tidak sesuai dengan kita bukan tradisi kita sesat. Tidak begitu cara pandang kamu itu. Ya. Bukan berarti sesuatu yang tidak sesuai dengan tradisi kita itu sesat. Karena sesuatu yang boleh buat kita menurut fatwa lain belum tentu sama. Fatwa itu boleh beda, ya. Fatwa boleh beda, karena kita tidak boleh menyalahkan fatwa yang lain. Bahkan antara satu orang dan orang lain itu fatwa bisa berbeda. Daging kambing bagi saya halal, teman saya haram. Mungkin nggak? Mungkin. Mungkin darah tinggi, stroke, kasih daging kambing, lain kan? Karena walaupun UPD itu bilang, kata bukan, jangan membuat orang itu binasa, haram. Maka ketika sesuatu dokter mengatakan nggak boleh, ya.
Jadi kesimpulannya musik tadi ya, hasanuhu wa qabbu qabidun. Kalau baik ya baik, kalau ya buruk. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain? Mumpung Pak Ustadz itu mriki. Silakan. Kalau di Muhammadiyah kan tarjih Pak Ustadz. Asal usul kenapa kok ada tarjih itu gimana Pak Ustadz? Kok nggak langsung hadis Al-Quran aja? Pada masa Kiai Majalah itu belum ada yang namanya majelis tarjih. Ada yang tahu Kiai Majalah lahir tahun berapa? 1868. Beliau meninggal tahun 1923. Majelis tarjih dari tahun 1927. Yang mendirikan majelis tarjih namanya Mas Mansur. Ya. Jadi zaman Kiai dalam konsentrasinya, fokusnya pemberdayaan umat, pendidikan, yatim piatu, rumah sakit, ya, sosial. Setelah Kiai dalam meninggal itu ada dua persoalan. Satu persoalan dari luar Muhammadiyah. Yang kedua dari dalam Muhammadiyah. Dari luar Muhammadiyah itu muncul di lahir sana gerakan yang bernama Ahmadiyah yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad. Ya. Gerakan Ahmadiyah ini sesungguhnya adalah sebuah gerakan yang dibentuk oleh Mirza Ghulam Ahmad dan dimotori, didukung oleh Inggris. Inggris ini waktu itu menjajah India, Pakistan termasuk masih satu kawasan India. Pakistan kan kawasan India, dulu India. Ya. Salah satu poin terpenting di dalam doktrinnya Ahmadiyah itu adalah bahwa tidak ada yang namanya jihad. Ya, jihad sudah dihapus. Karena kalau jihad nanti melawan Inggris. Nah, nanti di Ahmadiyah itu ada dua kelompok Allah sama yang kita di sana. Ada yang mengatakan Mirza itu wali, tapi mereka masih bersyahadat, tapi tetap alirannya sesat. Kalau yang mengatakan Mirza Ghulam Ahmad itu nabi, maka itu kafir. Mereka mengatakan Ahmad yang Mirza Ghulam itu nabi. Loh, itu Nabi Muhammad bukan. Di dalam Al-Quran disebut Imban ismuhu Ahmad. Jadi nabi terakhir itu selama bisa namanya Ahmad, bukan Muhammad. Makanya dia disebut Ahmad. Nah ini kafir itu karena meyakini ada Nabi Muhammad. Di Indonesia, termasuk Indonesia ini gerakan Ahmadiyah ini termasuk juga mempengaruhi sebagian orang-orang Muhammadiyah. Karena ada yang mengira, Ahmadiyah itu mirip sama aja ya, gerakan tahun baru dan sebagainya. Bahkan ada beberapa tokoh yang diundang di dalam seminar Muhammadiyah. Ini bahaya. Maka muncul infiltrasi di dalam gerakan Muhammadiyah. Jadi infiltrasi itu maksudnya penggerobotan ideologi Muhammadiyah dari luar. Itu sudah tahun 20-an itu sudah mulai muncul infiltrasi ideologi Muhammadiyah, berusaha mengontrol Muhammadiyah dari dalam, mempengaruhi orang-orang Muhammadiyah untuk ikut gerakan lain. Satu. Yang kedua, di dalam internal, di dalam Muhammadiyah sendiri, kita itu butuh satu forum, satu lembaga, satu majelis yang kita itu bisa mengumpul bareng, memecahkan persoalan umat bareng, sehingga langkah gerak jamaah Muhammadiyah itu
satu kata, tidak atas nama fatwa orang ini punya fatwa, ini punya fatwa, ini punya fatwa, ini punya fatwa, ada orang. Tapi ada fatwa rujukan. Maka tahun 1927 dengan dua faktor tadi itu dibentuklah yang namanya Majelis Tarjih. Tahun 1928 karena tadi ada faktor dari luar infiltrasi gerakan Muhammadiyah tadi, dari pimpinan pusat Muhammadiyah mengeluarkan semacam himbauan untuk menyelamatkan Muhammadiyah dari infiltrasi ideologi Ahmadiyah, sehingga melarang orang Muhammadiyah double organisasi Muhammadiyah dan Ahmadiyah, harus pilih salah satu. Tahun 1929 dilaksanakanlah musyawarah nasional Majelis Tarjih pertama di Solo yang dibahas terkait dengan akidah Muhammadiyah, yang disebutkan bahwa akidah Muhammadiyah itu adalah akidahnya apa? Akidah kita apa? Di HPT ada di HPT Ahlul Haq was Sunnah. Disebutkan di dalam HPT di bab akidah paling belakang, "Waman ya'taqada jami'a dzalika muqinan bihi kana min ahlil haqqi was sunnah." Barang siapa yang percaya dengan prinsip-prinsip yang telah disebutkan di dalam himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah bab 5, maka dia itu masuk golongan ahlul haq was sunnah. Saya punya buku khusus ini 3 jilid, saya tulis Syarah himpunan pusat Tarjih Muhammadiyah bab 5 bagian keterangan 3 jilid. Kalau saya nggak tahu buku ya, nggak tahu buku karya saya. Jadi tahun 1929. Baik, baru setelah itu sering ada musyawarah nasional. Musyawarah nasional tertinggi di Muhammadiyah itu adalah putusan. Itu berdasarkan musyawarah nasional. Nanti hasilnya namanya putusan. Tapi di bawah putusan itu ada Dewan Fatwa Lajnah Tarjih, Majelis Tarjih, yang itu tingkatannya lebih rendah karena bukan berdasarkan musyawarah nasional, tapi fatwa dari Majelis Tarjih berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu dibutuhkan cepat. Maka muncullah namanya buku fatwa Tarjih, yang biasanya fatwa-fatwa itu diterbitkan di Suara Muhammadiyah. Jadi putusan tertingginya tadi apa? Putusan. Makanya ada namanya HPT, Himpunan Putusan Tarjih. Kalau sudah putusan, berarti itu berdasarkan musyawarah nasional. Kalau fatwa, berarti itu dari tim Majelis Tarjih, dari Lajnah Tarjih. Ada bawahnya lagi namanya wacana, yaitu ide-ide gagasan-gagasan yang disampaikan oleh jamaah, oleh para intelektual Muhammadiyah, ditulis di Suara Muhammadiyah, ditulis di mana. Yang kalau ini baik bisa jadi nanti akan dimusyawarahkan, diperdalam, disemilarkan, kemudian nanti terakhirnya dimunaskan. Kalau sudah masuk munas, hasil yang namanya putusan. Ya, jadi paling tinggi tadi apa? Putusan, bawahnya fatwa, bawahnya wacana. Ada tarjih, tadi kan tahun 1927 didirikan namanya Majelis Tarjih. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Ada namanya tarjih, ada rojih, ada marjuh. Tarjih itu cara untuk mengetahui, umpamanya ada 2 pendapat. Subuh itu pakai kunut apa enggak ya? Nah, kan? Oh, mazhab Syafi'i pakai kunut. Oh, mazhab Hanafi enggak pakai kunut. Mazhab Maliki pakai kunut, tapi diem aja gini. Nah, kan? Mana yang benar ya? Oh, kita cari. Nah, proses ini namanya tarjih. Pendapat yang kuat, oh ternyata menurut Muhammadiyah
yang kuat itu dulu sampai tahun 67 pakai kunut, berarti pakai kunut. Setelah itu diteliti lagi setelah tahun 67 ternyata yang kuat itu nggak pakai kunut, sampai sekarang kita nggak pakai kunut. Yang pendapat kuat itu disebut namanya roji, namanya roji. Pendapat yang lemah namanya marju, namanya marju. Jadi ada tarjih, roji, marju. Yang paling penting dan harus digarisbawahi adalah pendapat kuat. Kuat menurut siapa dan kapan? Kalau kita jelas kuat menurut Muhammadiyah. Kapan? Sekarang. Karena pendapat yang sekarang dianggap kuat belum tentu kelak dianggap kuat. Kasih contoh. Dulu memasang foto Kiai Haji Ahmad dalam hukumnya haram. Itu yang dirojihkan. Tapi kemudian dikaji ulang, ternyata itu kan haram kan dianggap nanti mensakralkan, menganggap biasa itu terlalu ini maka haram. Sekarang kita sudah sangat rasional, sudah nggak mungkin lah. Berarti muncul fatwa baru atau putusan boleh. Jadi haramnya dulu ternyata belum tentu haramnya sekarang. Sekarang jadi boleh. Dulu kalau musyawarah Muhammadiyah antara laki-laki dan perempuan wajib pakai satir. Yang kemudian diprotes oleh Bung Karno, satir kita kan yang penting begini. Tidak ada secara bagian Nabi itu kalau perempuan laki-laki pakai satir itu nggak ada, gitu kan? Akhirnya waktu itu tidak boleh, sekarang jadi boleh. Terkait dengan rupiah hisab, dulu kita pakai rupiah, kemudian pakai hisab Bilatul-Hukmi, bisa pakai dulu, bisa Bilatul-Hukmi, bisa Wujudulillah, terakhir sekarang pakai kalender global. Jadi sesuatu yang lemah saat ini belum tentu lemah di masa depan. Sesuatu yang kuat di saat ini belum tentu kuat di masa depan. Sesuatu yang kita anggap kuat belum tentu dianggap kuat oleh orang lain. Sesuatu yang lemah menurut kita juga belum tentu lemah menurut orang lain. Maka ketika ada pendapat yang berbeda yang kita anggap lemah, jangan kemudian kita mengatakan bahwa pendapat itu salah. Oke, menurut salah itu bukan begitu. Oh, itu lemah menurut kita, tapi kuat menurut dia. Usolli fardhus subhi. Pokoknya usolli bid'ah. Itu kuat menurut dia, lemah menurut kita. Begitu. Dia mau silakan aja amalkan, kita nggak ngamalin. Andai sesuatu yang lemah itu dianggap sesat, tapi dulu kita pakai rupiah. Pada sekian tahun kita itu dalam kesesatan. Dulu kita pakai kunut, waktu sekian puluh tahun kita dalam kesesatan, ya kan? Dulu kita memasang foto Kiai Ahmad, waktu sekian tahun kita dalam kesesatan. Enggak, yang lemah itu bukan sesat, lemah yang lemah menurut kita saja. Maka Imam Syafi'i mengatakan, Ra'yi suwab yahtamilul khotok, wa ra'yu ghairi khotok yahtamilu aswab. Pendapat saya benar, tapi masih ada salah. Pendapat orang lain salah, tapi masih ada salah benar. Karena hukum fikih itu menurut kesepakatan para ulama, seperti yang tertulis dalam kitab Al-Lumah karya Imam Asy-Syafi'i sebagai bahwa hukum fikih itu dibangun di atas dalil yang namanya dalil dzanni. Dalil dzanni itu dalil yang sangat mungkin terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Maka dulu kita di Indonesia terkenal dengan mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali. Kalau kita kebanyakan Syafi'i. Tapi kalau di Indonesia macam-macam, ada yang Hanafi, ada Hanbali. Kadang beda-beda. Soal wudu kadang beda, soal sholat kadang beda. Ya biasa saja. Tidak perlu diperdebatkan. Beda ya umum karena dia memahaminya beda. Maka kita di dalam Muhammadiyah saja pernah terjadi beberapa kali revisi fatwa atau revisi putusan saja bisa direvisi, apalagi fatwa. Maka dalam menyikapi perbedaan kita sikapnya toleran, karena benar menurut kita belum tentu benar menurut orang lain.
kuat menurut kita belum tentu kuat menurut orang lain. Kuat menurut kita saat ini belum tentu kuat di masa depan. Ya, jadi tarjih ini dibentuk itu intinya untuk menyatukan persepsi, menyatukan langkah umat supaya satu kata. Maka sebagai etika organisasi, rujukan kita adalah majelis tarjih, fatwa-fatwa tarjih, putusan tarjih sebagai etika organisasi. Kalau di tarjih sudah diputuskan, ya kita sakina wa anas bagi orang